Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Polisi membekuk seorang wanita pelaku pembunuhan lansia. Pelaku yang tak lain ternyata adalah tetangga korban. Ditangkap dalam pelariannya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ini adalah rekaman gambar amatir saat tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang berhasil membekuk wanita berinisial WJ, 40 tahun, warga Dusun Pelambongan, Desa Dukun di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pelaku yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ditangkap di rumah majikannya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil otopsi pada tubuh korban ditemukan luka akibat benda tumpul di leher. Diduga kuat korban tewas dicekik oleh pelaku sehingga korban kehabisan nafas. Hasil penyelidikan sementara, pelaku WJ nekat menghabisi nyawa korban lantaran korban menolak memberikan pinjaman uang. Pelaku menggasak uang tunai dan perhiasan emas milik korban. Polisi telah menetapkan WJ sebagai tersangka dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan langsung bergabung dengan AKP Toi Priyanto, Wakasat Reskrim Polresta Magelang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wakasat. Selamat pagi Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Wakasat. Tadi kita sudah memberikan informasi terkait ternyata pelaku ini adalah tetangga korban sendiri ya Pak ya. Sebenarnya apa yang menjadi motif tetangga sendiri nih kok tega sampai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya yang sudah lanjut usia? Baik Mbak Ana, kami sampaikan bahwasannya yang melatar belakangnya adalah tersangka ini terdesak masalah ekonomi Mbak. Terdesak masalah ekonomi yang memang dalam waktu dekat dia harus membayar hutang-hutangnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Februari waktu itu sekitar pukul 14.00 tersangka ini masuk ke dalam rumah korban dan bermaksud meminjam uang. Namun demikian ditolak oleh korban karena memang tersangka ini dikenal di kampungnya sering meminjam dan juga sedang kena masalah ekonomi. Kemudian ditolak, korban masuk ke kamar, tersangka tetap mengikuti. Waktu itu terjadi saling dorong di kamar, si korban menghendaki untuk tersangka keluar dari kamar, sementara si tersangka ini tetap memaksa untuk minta pinjam, sehingga kedua orang ini terjatuh di atas tempat tidur, dan saat itu si korban ini hendak berteriak, tersangka karena memang panik waktu itu langsung mencekik leher korban selama 10 menit. Oke, Pak Thoyib, apakah kasus pembunuhan ini berencana atau memang spontan saja karena kepanikan tadi? Spontan Mbak, jadi spontan. Jadi awalnya memang dari keterangan si tersangka sendiri awalnya hendak meminjam karena sebelum dia melakukan aksinya ini, dia menyampaikan ke salah satu saksi bahwasanya dia hendak mencari uang, sebetulnya mencari pinjaman uang. Sehingga saat itu tersangka secara spontan ketika dia melihat si korban ini hendak berteriak, kemudian mencekik leher korban. Ya, tadi Anda katakan bahwa tersangka ini mencari pinjaman untuk membayar hutang ya Pak ya. Berapa besar hutang yang dimiliki tersangka? Kemudian background dari pelaku sendiri apa pekerjaannya Pak? Yang bersangkutan adalah hanya ibu rumah tangga Mbak. Hanya ibu rumah tangga. Kemudian tersangka ini meminjam uang sebenarnya hanya 2,5 juta. Namun demikian memang uang pinjaman itu harus dikembalikan sebelum hari raya. Oke, bagaimana dengan keluarga dari pelaku Pak? Ini apakah kemudian pelaku tinggal sendiri atau seperti apa Pak? Pelaku tinggal bersama suami dan 3 anaknya. Namun demikian di dalam keluarga pelaku sendiri juga hubungannya kurang harmonis antara suami dengan pelaku. Suami istri. Terakhir Pak, konstruksi hukum pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Jadi untuk sangkaan primer kita dengan 458 KUHP pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun
Kemudian untuk sangkaan subsidiarnya kita lapis dengan pasal pencurian dengan kekerasan 479 ayat 3 dan ancamannya juga 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Toyi Priyanto, Wakasat Reskrim Polresta